yang dihormati, izinkan saya berbagi pengalaman dan pengetahuan sedikit, karena apa yang saya sampaikan lebih banyak dari pengalaman. Dalam beberapa hal terkait pengetahuan saya mungkin bisa sharing bersama. Materi yang saya sampaikan adalah terkait dengan pemanfaatan informasi naskah kuno dalam upaya pelestarian kebudayaan daerah. Kebetulan saya bawa naskah kunonya supaya kita semua ainul yakin, kemudian sama-sama hakul yakin bahwa memang teksnya itu ada. Saya sengaja bawakan ini asli, bukan reproduksi. Dan Pak Yadi juga bawa. Nah, saya ingin mulai mengutip dari Profesor Tiu tentang keberaksaraan dan kelisanan dalam perkembangan Indonesia atau secara umum Nusantara. Dia mengatakan sebetulnya Indonesia mengalami 4 fase. Yang pertama kelisanan. Jadi tradisi lisan memang masih begitu kuat di kebudayaan Nusantara hingga saat ini. Maka kalau kita menuju Undang-Undang Cagar Budaya, kekunoan itu salah satu kriterianya adalah berumur lebih dari 50 tahun. Ya, jadi ketika satu catatan, satu tulisan tangan itu diperkirakan berusia lebih dari 50 tahun, maka dia masuk dalam kategori naskah kuno. Nah, tradisi tulisan tangan itu berkembang salah satunya karena ada kebutuhan menyalin. Jadi membayangkannya, misalkan ada kebutuhan untuk memiliki satu kitab tafsir Jalalain, karena teknologi cetak belum ada, maka satu-satunya cara adalah dengan menyalin. Nah, salinan-salinan itulah yang banyak berkembang di Indonesia. Kemudian yang kedua, mungkin walaupun teknologi cetak itu sudah ditemukan, tapi dari satu wilayah di Nusantara sendiri teknologi cetak itu mungkin baru masuk sekitar abad ke-19 dengan litografi. Nah, untuk mengatasi kebutuhan itu, maka proses salin menyalin satu teks tertentu itu berlangsung. Nah, itu yang disebut dengan naskah kuno. Nah, berkaitan dengan ilmu batu dalam mengkaji naskah kuno itu ada 2. Yang pertama itu adalah kodikologi, yang ilmu yang meneliti fisik naskahnya. Jadi kalau saya bawa naskah ini, yang dikaji adalah fisiknya, aspek-aspeknya, mulai dari sejarah naskah. Saya bisa menjelaskan bahwa naskah ini sebelum ke tangan saya adalah dipegang oleh ayah saya dari kakek saya, dan dari kakek saya ke belakang itu tidak tahu. Nah, pentingnya sejarah naskah ini salah satunya adalah ketika ditemukan naskah-naskah, walaupun naskah-naskah itu hanya berada di perpustakaan satu kesultanan, tetapi ketika kita tahu sejarah riwayat naskah itu, hal itu menunjukkan bahwa bahwa tradisi keilmuan keislaman di Kesultanan Banten sudah berlangsung dengan sangat baik. Buktinya apa? Ditemukan ratusan naskah-naskah keagamaan dari Kesultanan Banten. Itu baru aspek fisiknya saja. Adanya satu naskah atau beberapa ratus naskah dalam satu tempat itu menunjukkan bahwa tradisi keilmuan tertentu sudah hidup di situ. Itu pentingnya sejarah naskah. Skriptorium itu adalah lokus, tempat di mana naskah itu disalin atau bahkan ditulis. Nah, saya belum bisa mengatakan apakah Banten itu salah satu skriptorium. Ya, saya tidak bisa mengatakan itu karena butuh kajian yang mendalam untuk menentukan apakah satu wilayah itu adalah satu skriptorium. Kalau Aceh konon bisa dikatakan satu wilayah skriptorium karena memang banyak naskah-naskah yang diproduksi di Aceh, di Kesultanan Aceh. Kemudian katalog naskah, perdagangan dan persewaan naskah. Kalau bicara naskah Pangeran Mangsakerta itu salah satunya diperoleh beli dengan membeli di satu tempat lohan gitu ya. Itu adalah wilayah kodikologi. Kemudian bahan naskah, apakah kertasnya kertas Eropa karena memang diimpor dari Eropa. Apakah kertas lokal dan luar? Kemudian covernya, apakah dari kulit hewan, karton tebal atau lain sebagainya. Itu aspek fisiknya. Nah, yang kedua adalah ilmu yang disebut dengan filologi.
Kalau filologi, kalau kodikologi itu aspek fisiknya, filologi itu adalah aspek isinya, teksnya. Ya. Karena itu ada yang menyebut filologi itu adalah tekstologinya, teksnya, isinya. Isinya itu adalah karena naskah itu adalah muncul lewat proses salin menyalin. Bayangkan dulu tidak ada listrik, dalam proses menyalinnya hanya pakai lampu kompor. Nah mungkin dia lupa kasih titik itu nun, atau dia lupa sebenarnya harusnya nun tapi titiknya di bawah. Kemudian ada yang hilang satu huruf, ada yang hilang satu kata. Itu dalam proses penyalinannya. Nah filologi bertugas untuk menampilkan satu edisi teks yang lengkap lewat apa? Mengumpulkan beberapa hal. Saya kira itu teknis sekali. Kemudian membongkar makna teks dan konteks yang melingkupi. Misalkan ini ada naskah, ini satu naskah tapi isinya lebih dari 15 teks. Ada teks tebus, ada teks tasawuf dan sebagainya. Nah sebetulnya seberapa kaya sih koleksi atau seberapa kaya hazanah manuskrip atau naskah kuno kita itu? Nah saya merujuk pada buku induk gitu ya, judulnya Khazanah Naskah, Panduan Koleksi Naskah-Naskah Indonesia Sedunia yang ditulis oleh Om Lee Shambeloa dan Oman Fathur-Rahman tahun 99. Nah dia mencatat pertama naskah-naskah Nusantara itu di samping disimpan di Indonesia, disimpan juga atau dapat ditemukan di Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Austria, Belanda, Belgia, Brunei, Ceko, Denmark, Hungaria, India, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Malaysia, Norwegia, Polandia, Portugal, Prancis, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, dan Vatikan. Itu minus Indonesia. Jadi sebetulnya kita mau bilang bahwa tradisi tulis orang Nusantara itu sudah sangat luar biasa berkembang. Dibuktikan dengan koleksinya itu yang tersebar di seluruh dunia ribuan. Di Indonesia saja sudah mencapai ribuan. Itu yang terkatalogisasi, belum yang tersimpan di masyarakat. Nah karena itu pada tahun 2014 bersama dengan Pak Yadi itu memang melakukan digitalisasi 35 manuskrip di berbagai wilayah. Nah mungkin tahap selanjutnya tahun ini akan melakukan proses digitalisasi lagi yang disimpan di masyarakat. Jadi informasinya kalau bicara Banten sebetulnya kaya. Saya pernah mendengar bahwa koleksi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu sebagian besar manuskrip koleksinya adalah manuskrip Banten. Siapa yang dalam tanda kutip entah berjasa atau apa ya, itu adalah Senepur Gronje. Termasuk yang membawa naskah-naskah Banten ke Leiden itu adalah Senepur Gronje. Ya, dan itu saya nggak tahu apa itu disebut jasa atau juga apa, ya bawa saya tidak. Tapi yang jelas mungkin juga kalau tidak diselamatkan atau tidak dibawa Senepur Gronje, naskah itu hilang, ya hanyut, rusak dan sebagainya. Jadi kita patut terima kasih juga lihat saudara ke Senepur Gronje. Nah kata informasi ini saya maknai bukan cuma teksnya saja, tetapi aspek fisiknya juga itu adalah satu informasi penting. Nah karena itu saya mencatat beberapa hal ini. Apa yang disebut dengan informasi dalam naskah kuno itu, pertama naskah sebagai benda purbakala ini adalah artefak yang dikaji dari sudut kodikologi tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian dari aspek kodikologi saja sebetulnya banyak hal ya, seperti ada teknologi pembuatan kertas, teknologi penjilidan, kemudian penggunaan tinta, pena dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari aspek kepurbakalaannya. Jadi naskah ini secara fisik dia adalah artefak Banten secara fisik. Nah kemudian isinya itu jauh lebih luas daripada fisiknya. Jadi kira-kira selama ini beberapa tempat atau beberapa masyarakat memperlakukan manuskrip sebagai benda keramat, sehingga kita tidak diperkenankan untuk mengakses itu. Kalau mau mengakses maharnya kadang luar biasa
mahal untuk membuka satu artefak sejarah. Saya kira dalam arkeologi juga ketemu hal yang begitu ya. Nah, kandungan isi itu yang saya catat dari Haryadi Subandio ini, variasi tema naskah Nusantara itu pertama adalah naskah keagamaan, naskah kebahasaan, berarti informasinya adalah di wilayah-wilayah ini. Kalau mau tahu informasi keagamaan orang Banten abad ke-17, abad ke-18, ya akseslah manuskripnya. Naskah keagamaan, naskah kebahasaan, naskah filsafat dan folklor, naskah mistik rahasia, naskah dengan ajaran moral dan lain sebagainya. Nah, aspek-aspek budaya dalam naskah kuno, karena ini terkait dengan pengembangan budaya, yang pertama adalah sistem pengetahuan. Kalau kita lihat informasi tentang mistik dalam manuskrip itu salah satu yang terkaya ya. Jadi nanti ketemu kitab Wijaroba, macam-macam lah formula-formula yang sifatnya magis, baik itu ilmu perbintangan juga, ramalan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah agama. Agama itu dari ajaran, norma, ritual, upacara dan lain sebagainya. Itu bisa kita temukan di manuskrip. Saya akan menunjukkan di satu bundel naskah ini, satu naskah ini kekayaan informasi keagamaannya luar biasa. Saya bisa katakan bahwa naskah ini adalah naskah Banten karena ada satu teks, ada beberapa teks yang menunjukkan hal itu. Kemudian sistem mata pencaharian, bahasa dan aksara, tradisi, sejarah lokal seperti babat, bawacan, silsilah dan sebagainya. Kemudian seni, ada rupa seperti ragam hias dan sebagainya. Ada seni sastra, seni pertunjukan, termasuk panjang mulut itu adalah pertunjukan, arsitektur, pakaian dan sebagainya. Nah, untuk menguatkan hal itu saya ambil beberapa contoh ini naskah yang namanya naskah Banten. Yang pertama adalah Al-Quran dari Banten. Nah, Al-Quran tertua yang kita pegang ada di rumahnya Pak Yadi ya. Itu dari sekitar tahun 1700-an ya, 1700-an. Nah, beda naskah yang kita yang kita ini yang ada kita simpan. Ini sebetulnya tidak jauh dapatnya. Kerja dari sini. Kerja dari sini, dari belakang sini. Dan ini lengkap dengan peti dan penutup kainnya. Dan ini kalau kita lihat ragam hias, ini saya sebut dengan aspek seni rupa dalam tradisi penulisan mushaf Al-Quran. Ragam hiasnya bagus sekali. Sayang ini kondisinya sudah sangat rusak ya, banyak yang bekas dipotong-potong gitu. Konon katanya, kenapa ini dipotong-potong? Pernah dijadikan jimat katanya, taruh di dompet dan sebagainya. Dan ada yang nyolok bagian anunya dipotong, karena itu banyak potongan-potong. Tapi ini Al-Quran. Kalau kita menulis undang-undang cagar budaya, kekunoan itu salah satu kriterianya adalah berumur lebih dari 50 tahun. Ya, jadi ketika satu catatan, satu tulisan tangan itu diperkirakan berusia lebih dari 50 tahun, maka dia masuk dalam kategori naskah kuno.